Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Syariah kan yang paling utama adalah uang itu bukan sebagai komoditi. Ini sangat berbeda dengan di konvensional yang memang uang itu kan dibungakan sehingga mendapatkan hasil dari uang. Kalau di syariah kan enggak, Mas. Kalau di syariah itu uang bukan sebagai komoditi. Justru uang hanya dijadikan underlying, harus ada underlyingnya. Jadi sebenarnya bersirkah itu kita sama-sama memberikan harus ada landasannya yang di awal itu landasannya apa sehingga kita bekerja sama berbagi hasil gitu. Jadi uangnya sendiri tidak dijadikan sebagai satu komoditi, itu yang paling landasan paling utama sih. Baik, uang bukan komoditinya tapi harus ada underlying-nya gitu ya Pak Yuwono. Nah, Ya, kemudian kalau kita lihat kembali lagi terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang dipergunakan untuk program modal kerja di Bank Syariah ini apa saja ini Pak? Poin-poinnya yang harus benar-benar diperhatikan. ya, sebenarnya kalau kita bicara prinsip syariah itu kalau kita kategorikan ke dalam satu akad itu kira-kira ada 4 ya. Kira-kira ada 4, satu akad murabahah, kemudian ada mudharabah, kemudian ada musyarakah dan ada akad ijarah. Kalau murabahah itu kita sebenarnya bank itu membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok kemudian ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati di awal. Nah, itu jadi kalau nasabah mau beli investasi terhadap satu barang itu bank akan memberikan modalnya. Kira-kira misalnya mau beli mesin gitu Mas, ini yang bank itu akan kasih modal untuk pembelian mesin sebesar harga pokok plus ditambah dengan margin keuntungan bank tetapi yang sudah disepakati di awal. Itu kalau kita bicara murabahah. Kemudian ada juga yang kalau kita bicara musyarakah ini sebagian besar kebutuhan modal kerja yang diperlukan nasabah ini paling banyak memang dengan menggunakan metode akad musyarakah ini, di mana bagi untung dan rugi, gross profit and loss sharing ini berdasarkan nisbah yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi pada saat tadi yang saya ceritakan, pada saat nanti keuntungan atau revenue yang didapatkan lebih, ya hasilnya juga akan lebih baik untuk nasabah ataupun untuk bank. Tapi pada saat terjadi situasi pandemi seperti ini, terjadi penurunan revenue, bagi hasilnya pasti juga akan terjadi penurunan. Gitu. Kemudian ada juga akad mudharabah yang mirip dengan akad musyarakah sebenarnya, tapi modalnya itu sepenuhnya dari salah satu pihak. Kalau akad musyarakah kan yang itu kan kerjasama, jadi sama-sama memberikan modal. Tapi kalau nanti ada akad mudharabah itu hanya satu pihak saja yang memberikan modal. Kemudian satu lagi adalah akad ijarah. Ya, kalau akad ijarah ini membiayai pembelian kebutuhan modal kerja yang bersifat jasa atau manfaat atas barang atau sewa yang diperlukan oleh nasabah. Kira-kira sih prinsip-prinsipnya itu aja, Mas. Baik, ini kan ada 4 prinsip dijelaskan sangat detail oleh Pak Yono. Ini kalau dilihat di prakteknya di lapangan begitu di tahun 2020 ini para nasabah itu lebih banyak pilih yang mana ya Pak ya? Paling banyak memang yang tadi saya sampaikan adalah akad musyarakah, Pak. Mas. Ya. Akad musyarakah ini karena kan sebenarnya ya itu tadi kita membiayai sebagian kebutuhan modal kerja. Jadi nasabah punya modal juga di dalamnya, bank juga memberikan modalnya, kemudian lebih fleksibel aja, Mas. Jadi lebih fleksibel, jadi itu tadi yang saya sampaikan kerjasama ini antara bank dengan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi. Jadi kalau pada saat untung juga berbagi keuntungan, tapi pada saat terjadi force majeure, terjadi kerugian juga sama-sama pihak nasabah juga, tidak hanya pihak nasabah tapi pihak bank juga tidak mendapatkan bagi hasil yang sesuai disepakati di awal gitu. Jadi fleksibel sebenarnya. Nah, prinsip yang ini nih apakah cocok begitu atau paling bisa kita bilang paling cocok untuk UMKM gitu Pak Yono? Saya rasa demikian ya Mas Daniel ya. Karena dengan situasi yang kalau kita bilang pandemi ini sebagai salah satu force majeure, ini kan salah satu yang nggak disangka-sangka juga kan. Jadi
dalam kondisi seperti demikian, tentunya UMKM itu lebih bisa berkreasi, atau dia tidak dituntut untuk membayar kewajibannya langsung kepada bank.